Halo guys, kembali lagi dengan gua FDV. Jangan lupa like, comment, subscribe adalah YouTube aku ya guys. Ini loh YouTube aku ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Like, comment, subscribe. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Ini ya guys, like di bawah, di tombol like-nya di bawah ya guys. Ya guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Untuk iki guys. Hi, we are from Cyber Black White. We invite all hackers for DDoS or forgery the website of Israel because Israel has deleted Palestine from world maps. We are anonymous. We are legion. We do not forget. We do not forgive attack us. Hi, we are Titan ya guys, jangan lupa Titan ya guys. Titan. Cerita Titan ya guys. Ini guys. Iklan ya guys. Iklan ya guys. Iklannya ya guys. Sabar ya guys, sabar. Sabar guys, Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan membahas lanjutan film Attack on Titan Part 2 yang rilis pada tahun 2015 lalu. Dianjurkan untuk menonton alur cerita film Attack on Titan Part 1 yang Mimin buat sebelum ini biar gak gagal paham guys. Link ada di kolom deskripsi. Film ini masih disutradarai oleh Shinji Ikuchi, dibintangi oleh Kiko Mizuhara, Nanami Sakuraba, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Attack on Titan Part 2. Terlihat kilasan balik masa lalu, di mana seorang pria yang bernama Grisha Yeager memberikan suntikan cairan aneh kepada putranya yang bernama Eren Yeager. Dia dibantu asistennya, Souda, melakukan suatu eksperimen pada putranya sendiri. Istri Grisha yang bernama Carla melihat kejadian tersebut dan mencoba menghentikan suaminya. Namun Grisha bersikeras kalau apa yang dia lakukan ini demi masa depan umat manusia. Di tengah-tengah eksperimen, terdengar suara pintu yang digedor dari luar. Mereka pun panik. Carla lalu menyuruh Souda membawa Eren untuk kabur. Dari balik lorong rahasia, Eren melihat beberapa anggota militer mengobrak-abrik ruang penelitian dan menyeret kedua orang tuanya. Terlihat sosok Jenderal Kubal dalam rombongan tersebut. Di masa kini, Eren yang ketahuan bisa berubah wujud menjadi Titan menjadikan polemik di kalangan militer. Dia diikat dan diinterogasi. Ini adalah manusia. Kubal lalu meneruskan. Dia berkata bahwa manusia biasa, jika anggota tubuhnya terpotong, maka tidak akan bisa tumbuh lagi. Sedangkan Eren, anggota tubuhnya bisa utuh kembali, meskipun sebelumnya kaki dan tangannya sempat terpotong saat bertarung dengan Titan. Di samping itu, Kubal juga melihat kalau Eren hidup lagi setelah keluar dari tengkuk leher Titan. Namun Eren tetap bersikeras kalau dirinya adalah manusia. Kubal tidak mendengar penjelasan Eren. Kubal tetap menyuruh anak buahnya mengeksekusi mati Eren. Tiba-tiba Armin muncul dan mencegah Kubal membunuh Eren. Karena menurut Armin, meskipun Eren adalah Titan, Eren ada di pihak manusia. Bahkan Eren adalah harapan terakhir umat manusia. Hanji kemudian maju dan mendukung Armin. Hanji menuntut agar Kubal tidak mengeksekusi Eren. Hanji mengungkapkan jika Eren mungkin bisa membantu mereka membetulkan tembok yang bolong. Mikasa yang juga ada di sana berkata dia ingat bahwa dahulu kala
Mikasa, Armin, dan Eren menemukan sebuah rudal yang tidak berhasil meledak di dekat dinding. Dengan memperbaiki rudal itu, mereka pasti bisa menggunakannya untuk menambal dinding yang bolong. Tidak disangka, Kubal malah menuduh Armin sebagai pengikut faksi pemberontak karena dia menemukan sorban yang diduga mirip dengan yang digunakan oleh orang yang mencuri bom di Omotemachi. Kubal menemukan sorban itu di kamp pasukan pengintai. Kubal lalu menjelaskan kalau sejak dahulu kala di dalam tembok terdapat faksi pemberontak yang berusaha menggulingkan pemerintahan. Siapapun yang menentang perintahnya, Kubal akan menganggap orang itu sebagai pemberontak. Kubal lalu kembali menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap mengeksekusi Eren. Mikasa yang emosi mengeluarkan pedangnya. Lalu dari belakang Souda berteriak kalau Eren tidak bersalah. Souda menjelaskan jika Eren terus dilatih, Eren akan bisa menjadi Titan dengan kesadaran penuh. Belum selesai dia berbicara, Souda ditembak oleh Kubal tepat di dadanya. Souda pun sekarat. Kubal lalu menyebut jika Souda adalah pembohong. Sambil berbisik, Souda berkata kalau Kubal adalah orang yang membunuh kedua orang tua Eren. Mendengar perkataan itu, Eren pun menjadi emosi. Lalu tiba-tiba dari atas turun seekor Titan yang aneh. Titan dengan bentuk yang mirip dengan Titan Eren, namun memiliki kulit yang lebih keras. Titan ini dilindungi armor di sekujur tubuhnya. Titan ini mengambil Eren dan mengamuk membunuh semua pasukan yang menghalanginya. Namun secara aneh, Titan itu berhenti mengamuk saat melihat Mikasa berdiri di depannya. Titan itu kemudian kabur sambil membawa Eren. Beberapa saat kemudian, di tanah lapang, Armin menguburkan Souda. Hanji kemudian menjelaskan kalau misi mereka berikutnya adalah mengambil rudal yang gagal berfungsi dan membawanya menuju tembok lalu meledakkannya agar tembok yang bolong bisa tertutupi. Mereka pun bersiap-siap naik ke atas truk. Tidak disangka di momen ini Mikasa meminta maaf pada Armin atas sikapnya yang dingin selama ini. Mikasa mengungkapkan ingin ikut rombongan. Armin pun senang mendengarnya. Di tempat lain, Eren terbangun di dalam ruangan yang aneh. Di tempat itu, ternyata Shikishima juga ada di sana menunggu Eren siuman. Shikishima menyebut kalau dia menyelamatkan Eren dari cengkeraman Titan yang menangkap Eren sebelumnya. Shikishima lalu berkata kalau dunia ini memanglah kejam. Dia bercerita, dahulu kala, beberapa ilmuwan bereksperimen menciptakan senjata biologis yang mampu merubah manusia biasa menjadi